Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Akuntansi 2, Fakultas Akuntansi, Universitas Lancang Kuning. Mata perkuliahan Pemasaran Jasa Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Arini SE MAK AKCA. Saya perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang segmentasi, targeting, dan position pasar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Putri Rahmadani. Yang kedua, Kunila Ilia. Yang ketiga, Muhammad Ramadhani. Yang keempat, Winda Ristuas Tanggang. Yang kelima, Wisa Audina. Dan yang terakhir, Sinta Trinovalia Simamora. Oke, kita masuki materi yang pertama yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing adalah kemampuan strategis perusahaan dalam persaingan bisnis. Dalam menyusun strategi keunggulan bersaing, ada dua faktor yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, sumber daya alam. Kenapa? Agar kita tahu seberapa mampunya kita memproduksi barang. Yang kedua, kinerja. Kenapa? Agar kita mampu mengetahui bagaimana barang itu bisa tersampaikan oleh konsumen. Yang kedua yaitu tentang segmentasi pasar. Segmentation atau segmentasi adalah upaya memetakan atau memilah-milahkan konsumen sesuai persamaan di antara mereka. Pemilahan ini bisa berdasarkan usia, tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, atau bagaimana cara mereka mengkonsumsi produk. Jadi, perusahaan membagi pasarnya ke dalam segmen-segmen pasar tertentu, di mana masing-masing segmen tersebut bersifat homogen. Dasar-dasar segmentasi pasar 1. Faktor demografi, seperti umur, kependataan penduduk, jenis kelamin, agama, kesukuan, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, tingkat penghasilan. Yang ketiga, faktor sosiologis, seperti kelompok budaya, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Yang keempat, faktor psikografi, seperti kepribadian, sikap, manfaat produk yang diinginkan, dan sebagainya. Yang kelima, faktor geografis, seperti daerah sejuk, daerah panas, atau pantai, dan sebagainya. Pola-pola segmentasi pasar. Preferensi homogen, pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang sama terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Preferensi yang menyebar, pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang beragam terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Preferensi yang mengelompok, pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang berkelompok-kelompok, di mana konsumen yang berada dalam satu kelompok memiliki konsumen preferensi. Syarat-syarat preferensi pasar. Yang pertama, terukur. Segmen pasar harus dapat membantu perusahaan dalam mengukur potensi pasar, daya beli konsumen, serta ukuran alokasi sumber daya. Yang kedua, banyak. Segmentasi tersebut harus besar dan profitable untuk dilayani. Yang ketiga, dapat diakses. Segmen tersebut harus mudah dijangkau untuk dilayani. Yang keempat, dapat dibedakan. Segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Yang kelima, dapat dilayani. Berarti segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Prosedur dan proses segmentasi pasar. 1. Survey stage.
Tahap melakukan eksplorasi baik melalui focus group discussion ataupun dengan wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen untuk memperoleh keterangan mengenai motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. 2. Tahap analisis state. Tahap analisis terhadap informasi yang telah diperoleh melalui survei. 3. Tahap profiling stage. Tahap untuk mengidentifikasi profil masing-masing klaster yang terbentuk. Manfaat segmentasi. 1. Di segment responsive product to meet the needs the marketplace. Melalui penelitian referensi konsumen, perusahaan berjalan ke arah penyelesaian konsep marketing, yaitu kepuasan konsumen yang akan membawa keuntungan perusahaan menempatkan konsumen sebagai yang utama. Kemudian mendesain dan menyeleksi produk untuk kepuasan konsumen. 2. Determining effective on the cost-effective professional strategy. Alat identifikasi dan analisis yang berharga untuk mengembangkan communication mix, sehingga dapat dipilih atau promosi yang sesuai untuk menargetkan pada media yang tepat. 3. Evaluating market competition in particular on the company market position, untuk mengakses dan membandingkan perusahaan agar sesuai dengan standar. 3. Providing insight on the fashion marketing strategies. Melalui evaluasi secara periodik terhadap marketing strategi perusahaan saat ini dengan cara memanfaatkan peluang baru dan menghindarkan dari adanya potensi terhadap ancaman. Targeting atau target pemasaran. Target merupakan sebuah sasaran siapa yang dituju. Dalam menentukan targeting, maka dilakukan beberapa survei untuk dapat mengetahui keadaan pasar nantinya, agar ketika proses pemasaran tidak salah sasaran. Pasar sasaran merupakan sekelompok orang atau organisasi yang menjadi sasaran dari bauran pemasaran yang dirancang, diimplementasikan, dan dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan sekelompok tersebut, sehingga menghasilkan pertukaran yang memuaskan. Pola dalam menentukan targeting ada 5. Yang pertama, konsentrasi segmen tunggal, yaitu perusahaan dapat memilih satu segmen saja. Yang kedua, spesialisasi efektif, yaitu perusahaan dapat menyeleksi beberapa segmen. Yang ketiga, spesialisasi produk, yaitu perusahaan berkonsentrasi membuat produk khusus atau tertentu saja. Yang keempat, spesialisasi pasar, yaitu perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Yang kelima, yaitu cakupan seluruh pasar, yaitu maksudnya perusahaan berkonsentrasi melayani semua kebutuhan dalam setiap kelompok. Alternatif strategi. Yang pertama, undifferentiated marketing, yaitu pendekatan pemasaran yang memandang sebuah pasar sebagai satu pasar yang besar tanpa segmen-segmen individual dan oleh karenanya memerlukan satu barang pemasaran saja. Yang kedua, differentiated marketing, yaitu sebuah pasar strategi yang memilih 2 atau lebih segmen pasar yang didefinisikan dengan baik dan mengembangkan bauran pemasaran yang berbeda untuk setiap segmen pasar. Dan yang ketiga, concentrated marketing, yaitu sebuah strategi yang biasanya memiliki satu segmen dari suatu pasar untuk memusatkan upaya-upaya pemasarannya. Positioning jasa. Positioning adalah suatu tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk mendesain citra perusahaan dan penawaran nilai di mana konsumen di dalam suatu segmen tertentu mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu segmen tertentu. Mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu perusahaan dibanding dengan pesaingnya. Yang menentukan positioning adalah kajian terhadap konsumen. Di sini positioning harus mendeskripsikan value bagi konsumen, karena positioning mendeskripsikan value yang unggul. Selain itu, position merupakan penentu penting bagi konsumen pada saat memutuskan untuk membeli.
Landasan penentuan positioning. Positioning nilai dan manfaat yang dapat diberikan perusahaan. Mencapai yang telah dihasilkan perusahaan. Segmen pasar dan pelanggan yang ditargetkan. Atribut yang jadi keunggulan produk dan merek perusahaan. Bisnis baru yang dimasuki. Originalitas dan posisi sebagai perusahaan atau merek baru di pasar. Pendekatan positioning. Ada 8 pendekatan positioning, yaitu yang pertama, perbedaan produk artinya mempunyai kekuatan yang lebih. Yang kedua, keuntungan produk artinya mengidentifikasikan atribut apa yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, penggunaan produk artinya hampir sama dengan targeting. Yang keempat, pemakaian produk artinya membedakan produk pada saat dikonsumsi. Yang kelima, pesaing artinya membedakan keunggulan pesaing produk. Yang keenam, kategori produk artinya bersaing nyata dalam kategori produk. Yang ketujuh, asosiasi artinya mengasosiasikan produk hasil perusahaan. Dan yang kedelapan, masalah artinya menawarkan suatu produk dapat memecahkan suatu masalah. Strategi positioning. Ada 3 strategi positioning. Yang pertama, mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Jika perusahaan dapat menentukan posisinya sendiri sebagai yang memberikan nilai superior kepada sasaran terpilih, maka ia memperoleh keunggulan komparatif. Yang kedua, dalam menawarkan produk dengan suatu competitive advantage, perusahaan harus menyediakan suatu alasan mengapa pelanggan akan merasa bahwa produk dari perusahaan yang bersangkutan lebih baik daripada para pesaingnya. Yang ketiga, perusahaan harus mengevaluasi respon dari target market sehingga dapat memodifikasi strategi bila dibutuhkan. Kesimpulan. Pada dasarnya, segmentasi pasar adalah proses membagi pasar keseluruhan suatu produk atau jasa yang bersifat heterogen ke dalam beberapa segmen, di mana masing-masing segmennya cenderung bersifat homogen dalam segala aspek. Pasar sasaran merupakan sekelompok orang atau organisasi yang menjadi sasaran dari bauran pemasaran yang dirancang, diimplementasikan, dan dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan sekelompok tersebut sehingga menghasilkan pertukaran yang memuaskan. Positioning adalah suatu tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk mendesain citra perusahaan dan penawaran nilai di mana konsumen di dalam suatu segmen tertentu mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Pendekatan ini dapat dilakukan jika produk suatu perusahaan mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan dengan pesaing dan konsumen harus merasakan benar adanya perbedaan dan manfaatnya. Dalam menawarkan produk dengan suatu competitive advantage, perusahaan harus menyediakan suatu alasan mengapa pelanggan akan merasa bahwa produk dari perusahaan yang bersangkutan lebih baik daripada para pesaingnya. Baik, begitulah hasil diskusi dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.